kabarnya? Gimana kabarnya? Bunda berapa Bunda? Jangan dorong. Ntar dulu foto-fotonya Bu. Ulang Bang, izin Bang. Ulang Bang. Saya tidak ada pasokan informasi dari Polri, tetapi saya punya sumber tersendiri di luar Polri. Siapa Bang? Kira-kira Siapa, Bang? maksudnya Bang? Nah, itu tentu saya rahasiakan karena kalau saya buka nama mereka tidak percaya lagi sama saya. Tapi memang dapatnya sumber-sumber terpercaya pasti Bang. Udah pasti Bang. Jadi seperti saya katakan tadi, saya dulu pernah membela intelijen gitu ya, yang dianggap disersi. Sejak saat itu tertarik saya dengan dunia intelijen, saya banyak bergaul dengan dunia intelijen. Berarti bisa dikatakan dapat dari circle-circle intelijen gitu. Ada. Siap. Jadi informasi itu tentu kan sangat berharga. Tidak semua kita gunakan, tetapi kalau kita nilai rasional lalu kita verifikasi, maka kita anggap itu suatu kebenaran. Contoh misalnya seperti ada laporan intelijen ke saya bahwa ada transaksi uang dari rekening almarhum Brigadir J pada tanggal 11 Juli 2022. Ini kan ajaib, kok orang sudah mati masih bisa transfer uang. Maka saya verifikasi lah ini kepada Kabarreskrim Polri. Kabarreskrim Polri memanggil anak buahnya yaitu Dirtipidum dan Dirtipideksus. Lalu setelah saya pertanyakan itu bagaimana uang bisa mengalir dari rekening orang yang sudah mati, lalu mereka menjawab mereka juga sudah tahu dan telah dapat laporan juga dari PPATK kan gitu. Artinya kan informasi ini dapat dipercaya kan. Bang, ini Bang mungkin agak sedikit beralih sebentar. Ini kan Bu Putri sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi hingga sampai saat ini belum ditahan juga. Apakah Abang akan mengusulkan Bu Putri akan segera dicepat atau bagaimana Bang? Harus karena begini. Sebetulnya dari awal saya tidak mau Ibu Putri jadi tersangka. Karena yang saya pahami selama ini Ibu Putri itu orang baik kepada keluarga almarhum. Tetapi karena pengacaranya Patra Mjen dan yang lain-lain terus menyebar hoax dan tidak ada yang bisa menghentikan hoax itu, maka saya memperingatkan pengacaranya supaya berhenti menyebar hoax tentang ada kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya. Padahal yang saya tahu dia tidak pernah bertemu Ibu Putri. Dia hanya membaca komik, yaitu komik atau novel yang dikarang oleh staf ahli Kapolri kan begitu. Bagaimana dia bisa sangat yakin dengan mengatakan dia lulusan International Essex University, lalu dia terus berbahasa seks disebarkan ke semua media kan begitu. Maka saya warning, ayo dong Bu Putri, ngomong dong. Kamu kan saksi kunci di sana. Benar nggak kamu korban kekerasan seksual? Ngomong dong. Tetapi dia tidak ngomong. Kemudian ada percobaan penyuapan di beberapa lembaga negara seperti di LPSK dan yang lain-lainnya. Kemudian dia bisa sehat ketika suaminya sudah ditangkap di Makobrimob. Dia bisa datang ke Makobrimob dan menyatakan saya Putri dan seterusnya itu kan. Kemudian dia bisa membuat laporan polisi di Polres Selatan. Dia bisa buat laporan di LPSK. Dia bisa buat di LPSK itu mohon perlindungan ya saksi. Dia bisa buat laporan di Komnas Perempuan. Artinya kan dia sehat. Tapi kenapa setelah saya buat laporan polisi tentang dugaan pembunuhan terencana, jiwanya tergoncang? Ini kan nggak rasional. Yang mati kan anak klien saya. Kenapa yang tergoncang dia? Hubungannya apa? Nah karena hoax ini masih terus berkembang, saya minta juga ditahan. Bahkan besok saya mau melaporkan tentang melapor balik, yaitu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5566 supaya ketahuan siapa yang ngajar-ngajari dia menyebar hoax itu atau membuat laporan palsu itu. Berarti mau melaporkan Patra begitu Bang? Melaporkan Ibu Putri, Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan supaya ketahuan siapa yang mengajar-ngajar atau siapa otaknya. Biar Ibu Putri ngomong, oh saya ngomong ini karena diajari si A si B. Karena sudah ada bicara satu perempuan istri seorang brigadir polisi, katanya yang ngajar-ngajari itu pengacara dalam 2 hari tuntas masalah. Nah bagaimana bisa perkara tuntas 2 hari, dikasih apa kan gitu. Ini biar pada ngomong gitu. Itu pasalnya apa nanti Bang? Pasalnya 317, 318 KUH pidana. Bang, selain minta ditahan, apakah Abang juga minta untuk pihak imigrasi untuk mencekal Ibu Putri supaya tidak melarikan Tentu, diri? saya sudah minta kemarin kepada Kabarreskrim jangan sampai melarikan diri.
tolong dibuatkan daftar cekal supaya dia tidak melarikan diri kan gitu. Jadi hukum kita harus dihormati gitu. Komisioner Komnas HAM bilang skuad yang mengancam Brigadir J itu adalah Kuat Ma'ruf. Sebelumnya Bang Kamarudin bilang itu skuad lama tapi tidak merinci sosoknya. Jadi karena udah tahu duluan karena atau gimana? disebut para skuad berarti bukan satu orang. Kalau Kuat Ma'ruf itu satu orang. Sedangkan komunikasi antara almarhum dengan kekasihnya itu siapa sih Bang pelakunya? Para skuad. Di situ ada tulisan para skuad, para kurang ajar kan gitu. Berarti kan lebih satu. Lalu kekasihnya menanyakan skuad lama atau skuad baru? Skuad lama. Jadi ada nama yang lain selain Kuat Ma'ruf begitu juga ada. Si kekasih sudah tahu siapa orangnya dan kita sudah bisikan juga itu ke penyidik yang dimaksudnya itu. Sampai sekarang belum tersangka. Berarti Kak, Bapak udah tahu orangnya? Sudah tahu. Berapa banyak? Yang jelas ini tukang hasutnya itu yang menonjol bukan supir itu. Kalau Kuat Ma'ruf itu kan supir. Tidak mungkin polisi takut sama supir. Dia kan supir yang sudah lama tidak bekerja karena diduga penyakit COVID tuh, lalu kembali kerja lagi. Tetapi saya rasa tidak ada supir yang berani mengancam polisi, apalagi pangkatnya sudah sampai brigadir itu ya. Berarti kuat dugaan ada orang yang berpangkat jenderal atau bagaimana Bang? Berapa orang Ada Bang yang- parah itu? Ya yang jelas menurut informasi kasnya itu yang malam-malam mengancam itu 3 orang. Berarti Abang nggak Berarti ada percaya dengan dua orang Komnas HAM nama. Bang ya? Berarti nggak percaya nggak sepaham dengan Komnas HAM ya? Yang bilang si kuat itu Pak. Nggak sepakat dengan Komnas HAM Belum, soal belum sepakat karena mereka ini kan dari awal kan selalu merekayasa perkara ini. Jadi Ada lagi. yang di luar Kuat Ma'ruf berarti ada 2 orang lagi yang mengancam Bro. Masih ada. 2 orang. Iya. Tapi berarti Dan itu kuat semua udah saya identifikasi. Namanya siapa, tinggal di mana, nomor induk KTP-nya sudah dapat, NIK-nya, orang tuanya, semua saya data semua begitu. Ada hintnya nggak Pak buat kita? Nah itu memang kita rahasiakan karena itu bukan konsumsi publik. Seperti si Baradae itu udah saya identifikasi itu dari Mapanget, Sulawesi sana. Orang tuanya semua dan orang tuanya itu sekarang disekap di Brimob, nggak tahu kenapa. Jadi dia tidak di Manado lagi. Karena waktu itu kan saya bilang periksa orang tuanya dapat uang berapa, apakah ada transfer atau tidak. Nah sejak saat itu orang tuanya meninggalkan Mapanget Manado, sekarang tinggal di Makobrimob. Padahal dia sipil. Bang soal motif yang semalam diungkap sama Dewa Lipayu Lumara, Abang setuju nggak bahwa Soal motif pembunuhan ini yang diungkap oleh Dewa Lipayu Lumara bahwa motifnya ini karena hasutan dari Kuat Ma'ruf? belum karena dia kan pengacara cuma sebentar, dia tidak tahu banyak. Bang soal hasil otopsi kan menyebut nggak ada penganiayaan nih Bang di tubuh Brigadir Yosua, itu menurut Abang dari pihak Abang gimana Bang? Itu bohong. Jadi kenapa bohong? Logika pertama ya, logika dulu ya. Bagaimana Joshua menyerahkan PIN dan password ATM dan handphone maupun laptopnya kalau nggak dipaksa? Ada nggak orang dengan sukarela memberikan passwordnya? Saya rasa tidak ada, kecuali mungkin kepada kekasih atau kepada istri atau anaknya. Logika kedua, kalau sudah ditembak dulu dia mati, berguna nggak ATM-nya itu? Karena tidak tahu passwordnya, saya rasa tidak berguna, tidak bisa ngambil uang toh. Nah berarti tidak benar ditembak dulu, baru ngambil handphonenya tuh, ngambil ATM-nya tuh, atau membuka meretas laptopnya. Yang benar disiksa dulu dia baru dapat ini semua. Nah, itu logikanya. Yang berikutnya, luka tembak itu kata Karopemas kan 4 menghasilkan 7 lubang. Saya dengan alasan waktu itu terjadi tembak menembak yang dari bawah yaitu almarhum Joshua menembak 7 kali tak kena, yang dari atas menembak kena 4 kali tidak kena sekali tapi menghasilkan 7 lubang, kan begitu penjelasannya. Saya bilang tidak mungkin. Kalau menembak dari bawah dengan menembak dari atas lebih enak dari bawah. Pasti yang dari bawah kena ke atas, yang dari atas belum tentu bisa kena. Karena dia lebih leluasa bersembunyi itu, sedangkan yang dari atas misalnya kita tembak langsung kena dia. Sedangkan dia menembak ke sini kesulitan. Nah, maka kemudian kita tidak percaya itu tembak menembak. Akhirnya terbuktikan omongan kita kan bahwa bukan tembak menembak kan, bukan pula ada pelecehan. Lalu kemudian dia bilang tidak ada penganiayaan.
kita hitung tembakannya. Awalnya dibilang tembak menembak, tapi saya bilang enggak, kecuali polisi bisa buktikan ada polisi memutar balik kan begitu. Ditembak dari belakang tembus ke hidung sekali ya. Ditembak dari dada kiri tembus ke belakang 2 kali ya. Ditembak dari bawah leher tembus ke bibir bawah 3 kali. Ditembak di tangan tembus lengan tangan kiri dalam tembus keluar 4 kali ya. Baru ditembak di sini kaki 5 kali toh. Di luar ini ada luka nggak? Ada. Di sini ada sayatan-sayatan mata kanan, bawah dan atas. Kemudian bahu ada luka menganga. Kemudian tulang rusuk kanan kiri memar dan lebam membiru kan gitu. Kemudian di kaki ini, di lipatan kaki ini ada rembesan darah. Di lipatan kaki ini. Ini peluru mana menyebabkan rembesan darah. Kemudian di sini juga ada sobekan. Tapi kalau sobekan ini katanya kan pasang apa itu formalin. Enggak apa-apa lah itu. Katakanlah itu pipit. Terus kemudian tadi dalam perut hilang organ 3. Kantung kemih, empedu dan pankreas. Kemudian otak pindah ke dada dibungkus plastik. Alasannya bocor atau menetes, Pak, sudah dibungkus plastik. Kenapa harus ini? Bagikan aja sini. Kan gitu. Jadi artinya tidak percaya kita mengatakan kalau dia bilang tidak ada penganiayaan. Tersangka sendiri mengatakan melakukan penganiayaan. Kan tersangka sudah bilang di jamak dulu rampaknya dia pengen dipukul kayak gitu. Loh, kenapa dokter berani mengatakan tidak ada penganiayaan? Berarti kuat dugaan ada intervensi pada tim forensik, Bang? Setali 3 uang. Karena kenapa? Yang memohon kan saya. Siapa sih yang memohon otopsi ulang? Kan saya, atas nama Lin. Kok dia nggak kasih saya? Kalau dibilang alasan rahasia, berarti kasihlah ke penyidik. Jangan kasih yang lain. Kok dikasih ke media? Kalian dikasih toh? Cuma media tidak bisa tidak menguasai materi. Jadi pertanyaannya, atau mungkin karena waktunya kurang. Kalau dia mau kasih media, undang dong media bikin rilis. Jangan doorstop. Jadi wartawan mempersiapkan pertanyaan. Bisa ditanya, ini kenapa lukanya di sini, kenapa ini tembakannya dari sini atau dari sini, kenapa ini dadanya ada tembakan begini. Terus tugas otopsi itu kan mencari sebab kematian, kapan matinya. Makanya saya minta periksa ginjal, ambil sampel ginjal, karena yang ngajarin kan saya. Ambil sampel usus maupun lambung, ambil sampel hati dan jantung untuk diuji, untuk mencari tahu sebab kematiannya, kapan matinya, dengan cara bagaimana matinya. Tapi kemarin kan saya nggak dikasih datanya sampai sekarang. Tapi kok kepada media dikasih? Memangnya yang berkepentingan media itu saya? Kok kalian dapat walaupun sepotong-sepotong? Harusnya kan yang dapat saya dong. Abang sempat minta nggak? Hah? Sempat minta nggak? Sudah kita minta. Itu tidak dikasih sampai sekarang. Kalau alasan rahasia, baik ke media kemanapun tidak boleh kasih, hanya kasih kepada penyidik, itu baru benar. Tapi kalau dikasih ke penyidik, dikasih juga ke media, loh kok ke pemohon nggak dikasih? Saya kirim surat 19 kali sampai 19 surat ke Presiden, Wakil Presiden, DPR, Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabarskrim Polri, Dirtibidum Polri, Karwasidik sampai ke Kadipropam, termasuk ke Panglima, Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian ke RSPAD, kemudian Pusat Angkatan Laut, Udara, kemudian RSCM dan sebagainya itu. Kok nggak dilayani kita? Kan aneh, saya kan siap bayar. Harusnya karena saya memohon, kasih dong ke saya. Dari situ ada tanda tangan saya. Ada undang-undang yang mengatur kalau kita tanda tangan, kita juga dapat informasinya, salinannya kan begitu. Jadi ini PDF ini tidak bisa dipercaya.